Ya, Pak sekali Siswari dan juga saudara, terima kasih. Saya melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di mana hari ini Kompas TV menyiarkan secara langsung bagaimana hari yang bersejarah. Kenapa saya harus mengatakan ini merupakan hari sejarah? Karena ini hari yang bersejarah di mana kita semua akan menyaksikan, akan menyimak bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024, di mana sebelumnya sidang sengketa Pilpres 2024 ini sudah melalui tahapan pemeriksaan. Ini adalah hari yang bersejarah di mana kita akan melihat gugatan atau permohonan dari pemohon satu, dalam hal ini adalah pasangan Anies Muhaimin, dan juga pemohon dua yakni Ganjar Mahfud, apakah permohonan mereka akan dikabulkan atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat dan juga kita akan menyaksikan bersama putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada pukul 9 pagi. Saya tentu saja tidak sendiri di sini, saudara, karena saya ditemani oleh Profesor Bayu Dwi Anggono yang merupakan dari Universitas Jember. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Adisti. Selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV. Ya, saya mengatakan ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu. Tidak hanya bagi pemohon, termohon, dan juga pihak terkait, tapi bagi kita semua hari yang bersejarah. Karena di hari ini kita akan menyimak bagaimana putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Ini akan dicatat oleh sejarah Indonesia, sejarah terutama untuk demokrasi bangsa Indonesia. Nah, saya ingin memflashback dulu, Prof. Bayu. Kita sudah melihat bagaimana beberapa pekan yang lalu tahapan pemeriksaan sudah dilakukan. Ada yang menarik dari sidang sengketa Pilpres 2024 dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Anda mencatat ada beberapa hal yang berbeda tidak? Dan spesial dalam tanda kutip dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di 2024 ini, Prof. Bayu. Jadi kalau kita lihat, ini kan kelima kalinya MK sejak berdiri ya, sejak berdiri 21 tahun yang lalu, ini kelima kalinya MK menyidangkan perkara perselisihan hasil Pilpres, sengketa hasil Pilpres ya, pemilu Pilpres. Nah, tiap periode tentu punya karakteristik, karena tempusnya, waktunya berbeda, kasusnya berbeda, situasinya berbeda. Nah, kita memahami yang kelima ini, ya, sidang yang kelima, karena sebelumnya kita 2004, 2009, 2014, 2019, ini nampaknya memang punya karakteristik sendiri yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Punya karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Saya sebutkan saja. Sidang sengketa Pilpres kali ini misalkan itu berbeda dari 4 periode sebelumnya karena disidangkan oleh 8 hakim. Sebelumnya selalu full tim 9 hakim. 9 hakim, betul. Nah, ini kan tentu sesuatu yang berbeda. Apakah boleh dengan hanya 8 hakim? Ya, secara Undang-Undang MK, hukum acara Mahkamah Konstitusi dimungkinkan. Tapi perkaranya kan kemudian kenapa 8 hakim? Kita diingatkan ke beberapa bulan yang lalu ya, ketika kemudian ada putusan MK bicara soal kemudian yang salah satunya adalah kemudian hakim terlapor yang kemudian setelah diputuskan tidak diperkenankan untuk ikut menyidangkan perkara sengketa Pilpres. Nah, tentu 8 hakim ini akan sangat menantang sekali dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kan berarti genap. Nah, kalau genap, andai kata kemudian ada pendapat yang berbeda, tidak bisa musyawarah, harus dilakukan kemudian berdasarkan pada pendapat hukum atau suara terbanyak begitu. Kalau sampai kemudian andai kata misalkan itu jumlahnya sama, maka kan ketua akan menentukan posisi ketua ada di mana, itu yang akan kemudian perkara itu akan putusannya seperti apa, berarti mengikuti ketua. Nah, ini satu hal lagi yang menurut saya berbeda dengan sebelumnya. Nah, yang kedua kalau kita lihat di sini seperti kemudian MK diajak menguji putusannya sendiri. Nah, ini kan tidak pernah kita lihat dalam sengketa Pilpres, MK kemudian menguji perkara, meskipun bukan perkara sengketa Pilpres, yaitu perkara pengujian undang-undang, putusan 90. Meskipun dalil yang diajukan para pemohon ya tidak secara langsung menguji putusan 90, tapi salah satu isu utama di sengketa Pilpres periode ini kan soal keabsahan pencalonan calon wakil presiden paslon 02. Di mana letak sengketanya adalah soal tindakan KPU yang dianggap kemudian tidak absah ketika kemudian menerima pendaftaran dari cawapres 02. Dengan isu apa? Dengan isu karena peraturan KPU-nya ya itu tidak diubah lebih dahulu untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terlepas putusan MK itu diyakini dia berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno begitu.
Tapi kan kemudian hukum pemilu dianggap punya logikanya sendiri, bahwa KPU ada kewajiban-kewajiban untuk menindaklanjuti administrasi pendaftarannya, teknis pendaftarannya itu dengan peraturan KPU. Kan ini kita lihat dalam beberapa sidang mulai 27 Maret sampai 5 April, saksi, ahli, ya, pembahasan mengundang pihak lain seperti DKPP. Ini kan bicara soal keabsahan tadi. Ini saya pikir salah satu hal yang menurut saya 2019 pernah juga membahas soal keabsahan Cawapres Ma'ruf Amin waktu itu. Posisinya sebagai Dewan Pengawas Bank Syariah, ya. Tapi ini berbeda, karena berbeda kenapa? Karena cikal bakal sengketa ini dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi MK seperti kemudian diajak untuk menguji kembali putusannya. Nah, kemudian keunikan lainnya, kan di dalam sengketa Pilpres ini perkara adversarial interpartis itu kan ada pihak yang saling berhadapan. Sesungguhnya yang berhadapan di dalam sengketa Pilpres ini itu kan pemohon, paslon yang merasa kemudian tidak bisa menerima hasil penetapan perolehan suara, ya, Pilpres oleh KPU. Termohonnya adalah KPU. Karena KPU lah yang kemudian yang mengeluarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres atau perolehan suara tadi. Harusnya kan yang utama saling beradu dalil, beradu alat bukti itu kan pemohon dengan termohon. Tapi ya. yang sekarang justru cita rasa termohon itu ada pada pihak terkait, ada pada paslon 02. Iya. Dibuktikan dengan apa? Mari kita lihat dari jumlah misalkan alat bukti, ya, yang diajukan. Kita lihat saja alat bukti saksi dan ahli. KPU hanya mengajukan 1 ahli, 2 saksi. Sementara pihak terkait jumlahnya lebih banyak. Ya, 8 dan 6 ya untuk saksi dan ahli misalkan. Nah, kemudian kita bicara juga dalil-dalil pemohon itu sesungguhnya banyak menyasar yang KPU tinggal menjawab. Itu bukan kompetensi kami untuk menjawab, karena yang dipermasalahkan bukan soal penyelenggaraan oleh KPU, meskipun tadi sisi satu hal, ya, soal pencalonan tadi, ya. Tapi banyak hal ini kan isunya adalah soal dalil yang diajukan oleh pemohon, soal nepotisme yang dilakukan oleh Presiden, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan salah satu paslon yang di sana ada putranya. Dalilnya kan seputar itu, nepotisme itu bertentangan dengan konstitusi, rekayasa aturan melalui putusan MK, kemudian rekayasa penggunaan aparatur negara, berbagai program APBN yang diarahkan untuk memenangkan paslon, dan upaya-upaya pelibatan aparat, penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya. Berarti kan KPU sesungguhnya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Maka akhirnya pihak terkait lah yang sangat aktif untuk kemudian mendalilkan itu. Jadi sepertinya pemohon ini antara pemohon dan termohonnya adalah paslon 02. Padahal konsepnya sesungguhnya adalah pemohon, para pasangan calon yang kemudian tadi keberatan dengan keputusan KPU berhadapan, ya, interpartisnya dengan termohon yaitu KPU. Tapi sekali lagi kita lihat ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Nah, kalau kita lihat juga, ini kan bicara permohonan, ini kan bicara ada yang disebut pokok permohonan, ada petitum. Kalau kita lihat dalam petitumnya berbeda dengan 2019. 2019 itu memang juga mempermasalahkan proses, ya, bahwa dalam proses penyelenggaraan Pilpres ada persoalan pelanggaran asas jujur dan adil, begitu, ya. Pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Namun pemohon pada 2019 itu masih mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan atau penetapan perolehan suara oleh KPU. Pada waktu itu kan sekitar menurut KPU 54, sekian dengan 44, sekian. Pemohon 2019 mendalilkan bahwa yang benar menurut pemohon seharusnya adalah kemudian 58 dengan 42 begitu. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan, ketika 2019 itu masih menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Tapi di 2024 ini yang lebih mengemuka adalah aspek kualitatif, bahwa pemohon mendalilkan adanya perolehan suara yang diperoleh oleh paslon 02 sehingga dimenangkan oleh KPU melalui keputusannya itu dilalui melalui cara-cara yang melanggar proses pemilu yang jurdil, bertentangan dengan konstitusi. Makanya di petitum kita tidak melihat menurut pemohon, kalau di pokok permohonannya mendalilkan kesalahan penghitungan, maka yang benar, perolehan suara yang benar menurut pemohon itu yang mana gitu. Meskipun juga mempermasalahkan secara kualitatif. Nah, sehingga isu menariknya adalah meskipun kita tahu di persidangan-persidangan Pilpres periode sebelumnya MK seringkali kemudian tidak terjebak hanya pada penghitungan perolehan suara. Apakah saat ini MK juga akan melakukan hal yang sama? Ataukah MK punya kembali kepada undang-undang MK dan
peraturan Mahkamah Konstitusi. Ini kan sebelum kita akan bicara tadi dalil-dalil pokok permohonan, MK harus menjawab dulu eksepsi. Ya, oke. Karena kan ada eksepsi dari pihak termohon, dari pihak terkait yang mengatakan MK nggak punya kompetensi untuk kewenangan untuk kemudian menjawab ini. Kenapa? Karena di dalam undang-undang MK, di dalam peraturan MK mereka mengatakan harusnya ini adalah soal kesalahan penghitungan dan yang benar seperti apa. Oke. Nah, itu saya pikir beberapa hal yang saya yakin MK akan menjawab itu dulu. Dan sebelum periode ini kan sebelumnya saya yakin MK sih nampaknya akan masuk pada pokok permohonan, tidak kemudian akan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima karena bukan kompetensi MK. Oke. Begitu Mbak Disti. Oke, itu dari segi Anda melihat kalau kita memflashback membandingkan dengan sidang sengketa Pilpres di 4 kali sebelum hari ini begitu ya. Termasuk juga yang menarik perhatian saya adalah kemarin juga Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya adalah mengundang 4 menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan, bahasanya begitu ya. Ini tidak pernah dilakukan di sengketa Pilpres sebelumnya, betulkah? Dan apakah ini cukup membantu? Anda melihatnya bagaimana? Jadi ini karena di hukum acara MK yang baru ya, di sengketa Pilpres ini ada alat bukti namanya keterangan pihak lain. Kalau di yang sebelum-sebelumnya alat buktinya hanya keterangan para pihak. Nah, keterangan pihak lain ini adalah pihak yang bukan pemohon, bukan termohon, bukan pihak terkait atau pemberi keterangan Bawaslu, tapi menurut MK perlu didengarkan keterangannya karena akan sangat terkait dengan bagaimana MK mengungkap fakta-fakta hukum untuk kemudian menjawab dalil-dalil termasuk membuktikan alat buktinya. Termasuk membuktikan juga ada tidaknya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Betul. Sehingga karena salah satu alat bukti, maka yang keterangan pihak lain itu yang bisa mengundang memang MK. Jadi pemohon, termohon, pihak terkait bisa jadi tidak mengajukan itu. Tapi MK yang punya kepentingan sehingga menghadirkan pihak memberi keterangan tadi. Oke, kita akan membahas lebih lanjut, tapi kita akan mendengarkan dulu keterangan yang diberikan oleh salah satu tim hukum dari pemohon 2, yakni pasangan